Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 4, bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusionalitas perundang-undangan di bawah undang-undang. Perkenalkan, nama saya Cantika Dwi Prastia Putri, Tadris Biologi 1A, nomor absen 29, menjelaskan poin A, menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Pernahkah Anda mendengar istilah konstitusi? Tentu saja pernah. Berikut ini terdapat contoh aturan. Yang pertama, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang kedua, jangan berbicara saat mulut penuh makanan. Yang ketiga, menyeberang pada zebra cross dengan tertib dan hati-hati. Berikut saya akan menjelaskan arti konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi dan ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep konstitusi, mari telusuri berbagai definisi yang dikemukakan para ahli. Di sini saya akan menjelaskan beberapa saja menurut pandangan para ahli. Yang pertama, menurut pandangan Lord James Bracy, yang dimaksud konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-hak. Yang kedua, C.F. Strong, rumusan yang dikemukakan adalah konstitusi merupakan satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah. Nah, berikut, agar kita memahami urgensi konstitusi, perlu diketahui terlebih dahulu fungsinya. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Yang kedua, berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa. Yang ketiga, berfungsi memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan. Selain itu, kita bisa mempelajari sumber rujukan untuk mempelajari Selanjutnya, saya Lalita Hani dari Tadris Biologi 1A, nomor absen 32. Saya akan menjelaskan poin B, yaitu perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia dari kegiatan menelusuri konsep dan urgensi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin banyak pertanyaan, salah satunya yaitu, mestikah setiap negara memiliki konstitusi? Konstitusi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap bangsa dan negara. Konstitusi adalah untuk mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan, jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat, jadi mengandung pengertian yuridis. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Adanya kehendak para anggota warga negara dari negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan selanjutnya bertujuan untuk membatasi tindakan para penguasa. Secara umum, fungsi konstitusi yaitu sebagai pengatur kehidupan dalam negara demi tercapainya tujuan negara. Jadi, menurut saya, konstitusi harus dimiliki setiap negara untuk mengatur keadilan sosial. Selanjutnya, apa sajakah fungsi dari konstitusi? Yang pertama yaitu untuk melaksanakan ketertiban. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, pertahanan dan keamanan. Serta yang keempat, menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Apabila suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka kehidupan masyarakat akan mengarah kepada ketidakharmonisan. Dan apabila tidak ada undang-undang dasar yang mengatur, akan mengakibatkan terjadinya perang saudara. Karena dalam undang-undang dasar memuat sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, tujuan negara, serta hak-hak dan kewajiban warga negara. Kedua, ada pertanyaan, yaitu jika konstitusi sedemikian penting, bagaimana wujudnya? Wujudnya negara menjadi tentram dan masyarakat hidup teratur. Karena konstitusi materi muatannya berasal dari Undang-Undang 1945 dan dari RUU. Akan tetapi, tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Konstitusi lebih tepat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan fungsi-fungsi dari berbagai institusi. Contoh negara yang tidak memiliki konstitusi adalah negara Inggris. Negara Inggris tidak memiliki konstitusi tertulis karena
konstitusi, selain terdapat sumber-sumber undang-undang yang sudah mengakar kuat sejak zaman dahulu, terdapat pula aturan-aturan umum yang didasarkan pada keputusan hakim atas berbagai kasus yang terjadi di negara tersebut dalam rentang waktu sekian ratus tahun atau berupa tradisi. Artinya, bukan berarti dalam konstitusi Inggris tidak terdapat sama sekali sumber konstitusi tertulis. Konstitusi merupakan sarana yang efektif dalam menjalankan aturan bangsa dan bernegara, yang mana konstitusi digunakan sebagai pengatur organisasi serta alat untuk menjaga hubungan antar negara. Saya Nur Asikin dari Tadris Biologi 1A, absen 10. Di sini saya akan menjelaskan poin C, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang konstitusi dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Konstitusi memiliki dua pengertian, yaitu pengertian sempit dan pengertian luas. Dalam artian sempit, konstitusi adalah suatu dokumen yang berisi aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dan dalam artian luas, konstitusi adalah peraturan yang menentukan bagaimana negara itu dibentuk dan dijalankan. Konstitusi dibagi menjadi dua, ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Contoh dari konstitusi tertulis adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan konstitusi tidak tertulis contohnya adalah pidato presiden pada saat upacara 17 Agustus. Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang, Naoki Kobayashi, mengemukakan pendapat bahwa Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini, Undang-Undang Dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis. Rianto 2009. Kita bisa perhatikan aturan dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 7. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Semua pasal tersebut berisi aturan dasar yang mengatur kekuasaan presiden, baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Aturan-aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana jadinya jika kekuasaan pemerintah tidak dibatasi. Tentu saja penguasa akan memerintah dengan sewenang-wenang. Konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pentingnya konstitusi dalam bernegara. Yang pertama, untuk menjamin hak-hak warga negara, untuk menentukan cara-cara dalam bernegara, dan untuk membatasi kekuasaan dalam bernegara, serta untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Saya Nadriatul Mahfudzoh dari Prodi Tadris Biologi 1A nomor absen 36. Saya akan menyampaikan poin D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Poin 1. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia meliputi 1. Periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Yang kedua, periode berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga, periode Undang-Undang Dasar 1950 yang ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat, periode kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Yang kelima, periode Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Baru yang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998.
Dan yang terakhir, periode transisi yang ditetapkan pada tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan 19 Oktober 1999. Poin yang kedua Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya, dan pada masa inilah awal mula terjadinya era reformasi. Poin ketiga, tuntunan reformasi. Tuntunan reformasi terjadi pada pertengahan tahun 1998. Tuntunan ini berisi 1. Pengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menghapus Dwikora, fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang keempat, mewujudkan kebebasan pers. Yang kelima, mewujudkan kehidupan demokrasi. Poin yang keempat yaitu perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan Undang-Undang 1945 terjadi karena tuntunan reformasi. Karena pada awal ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, Bung Karno berkata bahwa Undang-Undang 1945 adalah undang-undang kilat yang artinya harus disempurnakan lagi. Perubahan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002. Perubahan ini dilakukan guna menyelesaikan tuntunan dan tantangan yang dihadapi pada saat itu. Perkenalkan, nama saya Kosidana Mustafa Fauzia, Tadris Biologi kelas 1A nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin E, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Makna konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Suatu negara tidak akan terbentuk apabila tidak memiliki sebuah konstitusi. Konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Penyelenggaraan kekuasaan suatu negara modern dilakukan berdasarkan hukum dasar atau konstitusi. Dengan demikian, konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Apa yang dimaksud dengan supremasi konstitusi? Supremasi konstitusi adalah konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam praktik hukum suatu negara. Lalu, menurut Hamid S. At-Tamimi bahwa pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam sejarah politik hukum di Indonesia, tata urutan peraturan perundang-undangan ini mengalami beberapa kali perubahan, namun tetap menempatkan UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi. Perubahan UUD NRI 1945 pada mulanya merupakan tuntutan reformasi dalam menjalani perjalanannya, telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Dalam 4 kali masa sidang MPR, UUD NRI 1945 mengalami perubahan sebagai berikut. 1. Perubahan pertama, UUD NRI 1945 dihasilkan pada sidang umum MPR tahun 1999 pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. 2. Perubahan kedua UUD NRI 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR tahun 2000 pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. 2. 3.
2002. Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundangan di bawah UUD NRI 1945 isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya. Pada dasarnya, undang-undang adalah pelaksanaan daripada norma-norma terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Secara normatif, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Maka, jika ditemukan suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945, dapat melahirkan persoalan konstitusional undang-undang tersebut terhadap UUD NRI 1945. Contoh nyata hasil perubahan konstitusi dalam pasal 23A. Contoh nyata hasil perubahan konstitusi kita yang sangat penting bagi upaya penyediaan dana pembangunan nasional, yakni dalam hal pajak di mana dalam pasal 23A berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal ini menegaskan perihal pentingnya pajak bagi keberlangsungan kehidupan negara bangsa. Oleh karenanya, setiap warga negara hendaknya menyadari atas kewajiban dalam membayar pajak tersebut. Lalu, lembaga apa saja yang termasuk di dalamnya? Indonesia sebagai negara yang menganut sistem tata kelola pemerintahan yang baik, good government, seyogianya menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Lembaga yang memiliki otoritas mengenakan pajak di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Untuk pajak pusat dan dinas pendapatan dan pengelolaan aset negara daerah DPP-KAD atau nama lain yang sejenis untuk pajak daerah. Program kerja pemerintah pusat dibiayai melalui skema daftar isian pelaksanaan kegiatan (DIPA) masing-masing kementerian dan lembaga negara. Adapun alokasi untuk pemerintah daerah dijalankan melalui skema transfer ke daerah melalui dua dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat. Peningkatan peran penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara merupakan sinyal positif karena berarti anggaran negara menjadi tidak tergantung atau less dependent terhadap PNBP yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya alam. Artinya, pendapatan negara tidak rentan terhadap gejolak harga komoditas sumber daya alam. Pendapatan negara yang didominasi penerimaan pekerjaan pajakan berarti pula bahwa aktivitas ekonomi berjalan dengan baik. Lalu, untuk apa kita membayar pajak? Jawabannya adalah untuk kita juga. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, warga negara yang mampu tetapi tidak berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak dan hanya mau ikut menikmati pembangunan dikenal dengan sebutan pendompleng pembangunan atau free rider. Jadi, sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan penuntutan hak kepada negara. Para mahasiswa bahkan harus menjadi pelopor sebagai wajib pajak yang baik dan secara membangun lembaga harus mengedukasi masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang taat. Sekian penjelasan kami dari kelompok 3. Apabila ada salah kata dalam penjelasan sebelumnya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Pembahasan selanjutnya diteruskan atau dilanjutkan dalam forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.